Oke, berjumpa lagi dengan Mr. Ben. Jadi kita sekarang belajar tentang persamaan eksponen. Yang bentuk yang berikutnya ya, bentuk kedua sebenarnya sih. Kalau kemarin kita belajarnya bentuknya itu adalah A pangkat fx sama A pangkat P. Kali ini kita akan belajar tentang A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Oke, jadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau yang kemarin ini bagian gx ini dia kayak konstanta ya. Nah, kalau ini ada x-nya gitu. Jadi dua belah pihak ini ada x, tetapi dengan syarat basisnya sama. Nah, gitu. Oke, nah sekarang bagaimana sih cara kerjanya? Jadi sama saja ya. Jadi kalau bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Karena basisnya sama, jadi seakan-akan kita bisa mencoretnya. Setelah dicoret, jadi kayak semacam tersisa apa? Fx sama dengan gx. Gitu. Fx sama dengan gx. Ah, begitu. Ya, jadi tinggal dicoret basisnya lalu tinggal kerja seperti biasa. Oke, mungkin kita langsung lihat contoh saja. Oke, kita lihat contoh soal D3. Oh ya, pertanyaannya apa? Ya kan, pertanyaannya tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Jadi penyelesaian, jadi bukan himpunan penyelesaian. Berarti tidak perlu menuliskan himpunannya ya, jadi cukup penyelesaian saja. Oke, sekarang ini 3 pangkat 3x kurang 4 sama dengan 81 pangkat x kurang 2. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini basis 3, lalu sini 81, beda basisnya. Tapi kita teringat bahwa 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. Berarti dengan kata lain, kedua ruas ini sama-sama kita jadikan berbasis 3 gitu. Nah, karena yang sebelah kiri sudah berbasis 3, artinya sudah bagus. Nah, jadi kita tinggal salin saja gitu ya, tinggal disalin. Nah, sekarang 81 ya tentu kita jadikan dia berbasis 3, yaitu 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkatnya 81. Maka masih ada pangkat X kurang 2, begitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa dari video pertama, bahwa ini sifatnya adalah kalau dipangkatkan, lalu pangkat lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Berarti sama aja dengan 3 pangkat 4 dikali dengan X dikurangi 2. Atau langsung aja ya, tak usah terlalu ribet ya. Jadi langsung aja di 4 dikali X, lalu 4 dikali negatif 2 ya. Jadi 4 kali X ya 4X. 4 dikali negatif 2, negatif 8 gitu ya. Nah, biar cepat nih. Nah, karena dia masih sama, jadi seakan-akan bisa kita coret, maka sisa seperti ini ya, sisa bentuk-bentuk seperti begini. Nah, ini kan aljabar biasa yang sudah dipelajari sewaktu SMP. Jadi ini 3x ini kita pindah ke kanan aja deh. Maka jadi negatif 3x ya, jadi kurang ya. Maka 4x kurang 3x kan jadi x. Ini 8 ini negatif, kalau pindah jadi positif. Jadi 8 kurang 4, dapatnya 4. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 4. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah jawabannya. Tidak perlu tulis HP karena tidak diminta. Oke, nah kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya 49 pangkat X plus 3 sama dengan 7 pangkat X kuadrat kurang 3X kurang 8. Oke, kalau kita lihat sih, ya sebaiknya basisnya dijadikan 7, karena kita tahu 49 ini 7 pangkat 2. Oke, kita mulai kerja. Jadi 49 ini langsung kita jadikan 7 pangkat 2 ya. Oke, tetapi masih ada apa pangkat X plus 3. Oke, sedangkan yang sebelah kanan ini sudah bagus. Kalau sudah bagus, kita salin saja. Nah, kalau pangkat dipangkatkan kan dikali ya pangkatnya ya. Oke, maka ini 2 ini dikali ya. Jadi 2x tambah 6. Nah, ini tinggal salin gitu ya. Lalu karena basisnya sama, oke, sehingga bersisa seperti begini. Jadi tinggal pindah ruas sehingga menjadi persamaan kuadrat gitu ya. Nah, jadi ini 2x positif pindah jadi negatif, ketemu negatif 3x di jumlah, jadi negatif 5 gitu ya. Ini 6 positif, pindah ruas ke kanan dari negatif, maka ketemu negatif 8 dijumlah jadi negatif 14. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Ini saya pikir pemfaktoran sudah lancar ya, jadi saya langsung saja. Jadi begini, oke. Nah, maka diperoleh X kurang 7 sama dengan 0 atau X tambah 2 yang sama dengan 0. Kalau X kurang 7 sama dengan 0, berarti pindah ruas negatif 7-nya. Jadi X-nya 7. Atau ini 2 pindah ruas jadi negatif 2, maka X sama dengan negatif 2. Nah, jadi ini jawabannya, gitu ya. Ada 2 penyelesaian. Nah, gitu. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, di soal berikutnya kita lihat bahwa 36 pangkat X plus 5 sama dengan 1/216 pangkat X kurang 1. Sebenarnya
dari soal-soal ini tuh sebenarnya kita tinggal menentukan pakai basis apa begitu ya. Oke, kalau kita perhatikan, kita ingat bahwa 36 ini adalah 6 pangkat 2, sedangkan 216 ini adalah 6 pangkat 3. Tapi di sini 1/216, maka ini sama saja dengan 6 pangkat negatif 3. Oke, maka berarti kita 36 ini akan kita jadikan 6 pangkat 2. Lalu masih dipangkatkan dengan X ditambah 5. Sedangkan 1/216 ini ternyata sama dengan 6 pangkat negatif 3. Maka ini akan kita jadikan 6 pangkat negatif 3, lalu masih dipangkatkan dengan X kurang 1 ya. Nah, jadi kita sudah sangat berpengalaman bahwa kalau pangkat dipangkatkan kan dikali ya pangkatnya. Oke, maka ini jadi 6 pangkat 2x plus 10. Oke, karena 2 dikalikan tung-tung gitu ya. Oke, sama dengan 6 pangkat, ini negatif 3 kali-kali ya. Negatif 3 kali X ya, negatif 3X. Negatif 3 dikali dengan negatif 1 jadi positif ya. Nah, gitu. Nah, karena basisnya sama, jadi sisa apa nih? 2x tambah 10 sama dengan negatif 3x tambah 3. Nah, mungkin negatif 3x yang pindah ke kiri. Jadi positif ya, positif 3x kena 2x, maka jadi 5x. Ini 10 positif, pindah ke kanan jadi negatif. Negatif 10 sama 3 dapat negatif 7. Nah, jadi bagi 5. Maka diperoleh 5x bagi 5, x. Negatif 7 bagi 5 ya negatif 7/5. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan jawabannya, yaitu X sama dengan negatif 7/5, gitu ya. Oke, saya pikir masih mudah ya. Oke, coba kita lanjut lagi dengan contoh berikutnya. Oke, berikutnya ini akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 27 pangkat x plus 2. Oke, maka kalau kita perhatikan berarti kayaknya cocoknya ini 9 ini kita tahu bahwa 3 pangkat 2, sedangkan 27 ini kita tahu itu adalah 3 pangkat 3. Berarti dengan kata lain ini semua ubah jadi basis 3. Nah, maka 9 kita akan ubah menjadi 3 pangkat 2, oke? Masih dipangkatkan dengan 2x kurang 1 ya. Lalu kemudian di akar pangkat 3, artinya dipangkatkan dengan 1/3, begitu ya. Nah, lalu 27 ini adalah 3 pangkat 3, tetapi masih dipangkatkan dengan x plus 2, gitu ya. Kita tahu kalau pangkat dipangkatkan semua pangkat dikali. Jadi 2 dikali ini kali ini, maka jadi 3 pangkat berapa nih? 4x kurang 2 ya. Tetapi masih dikalikan sama 1/3 kan gitu ya. Nah, lalu ini 3 kali jadi 3x kali 3 lagi jadi 6. Gitu. Maka ini bisa kita kali masuk sepertiganya, maka jadi 3 pangkat 4/3x dikurangin ini kali ini 2/3. Nah, kalau sudah bentuknya bagus begini, jadi basisnya tinggal, maka sisa apa nih? 4/3x dikurang 2/3 sama dengan 3x plus 6. Nah, mungkin kerja di sebelah sini. Jadi saya salin lagi yang tadi terakhir, gitu ya. Nah, lalu supaya tidak dapat, maka kita kalikan aja dengan 3. Jadi 4/3 kalau 3 kali 3, 3-nya coret, sisa ini. Ini 2/3 kali 3, 3-nya coret, sisa ini. Nah, ini kalau dikali 3 jadi 9 dong. Ini kalau dikali 3 jadi 18 dong. Nah, jadi semua dikali 3 ya, semua sukunya ya. Oke, ini 4x-nya kita pindah ke kanan, maka jadi negatif 4. Ketemu 9 jadi 5 ya. Lalu ini 18 kan positif, pindah ruang ke kiri jadi negatif. Negatif 18 sama negatif 2, jadi, nah begitu. Lalu kita bagi sama 5, maka ini dapat x, ini dapatnya adalah negatif 4. Jadi penyelesaiannya adalah x adalah negatif 4. Jawabannya. Nah, jadi ternyata tidak susah ya. Oke, contoh lagi. Nah, oke, berikutnya adalah 25 dipangkat x plus 3 sama dengan 1/25 pangkat x kurang 7. Sebenarnya ini sama aja dengan yang tadi ya. Jadi kita menyadari bahwa 25 ini adalah 5 pangkat 2. Sedangkan 125 ini adalah 5 pangkat 3. Ya. Maka berarti 1 dibagi 125 itu adalah 5 pangkat negatif 3. Oke, jadi 25 kita ganti menjadi 5 pangkat 2. Masih dipangkatkan x tambah 3.
Sedangkan 1/125 ini adalah 5 pangkat negatif 3. Berarti ini kita ganti menjadi 5 pangkat negatif 3, masih dipangkatkan dengan X kurang 7. Maka ini pangkat tinggal kali, oke, 2X plus 6, ini pangkatnya tinggal dikali, jadi negatif 3X plus 21. Oke, basisnya sama, maka jadi 2X ditambah 6 sama dengan negatif 3X ditambah 21. Pindah ruas ini negatif 3X, pindah ruas jadi positif 3X. Kena 2X jadi 5X. Sedangkan 6 positif, pindah ruas jadi negatif 6. Kena 21 jadi 15. Oke, kita bagi sama 5, maka ini jadi X. Maka ini jadi 3. Oke, sudah selesai. Dapat jawabannya X sama 3. Wah, gampang banget ya. Oke, jadi saya pikir 5 contoh ini sudah cukup banget mewakili apa yang hendak kita bicarakan gitu ya. Jadi semoga dengan 5 contoh ini kalian bisa mengerjakan contoh-contoh lainnya gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya yaitu tentang persamaan eksponen yang bentuk lain lagi gitu. Ya, semoga bermanfaat. Dah.